Hai guys, jadi nih aku tuh lagi beresin, bukan beresin sih ya, bersihin apa itu namanya yang penyedot asap itu. Karena udah 1 bulan sih kayaknya nggak aku bersihin. Biasalah, males. Benerin kameranya dulu ya. Oke. Nah jadi tuh aku bersihin, aku jadi pakai semprotan yang warna putih gitu tuh. Itu ampuh banget buat ngilangin minyak, buat para teman-teman yang susah menghilangkan minyak di apa itu namanya, penyedot asap. Pakai itu, dijamin ampuh banget. Hari ini tuh aku schedule-nya bersih-bersih. Jailah gayanya bersih-bersih, sok rajin banget loh ya. Pokoknya aku lagi schedule-nya bersih-bersih, lagi pengen aja sebenarnya bersih-bersih aja. Soalnya aku udah berapa hari ini aku nggak mau jaga nenek, karena aku mau menenangkan pikiran aku biar nggak ruwet, biar aku nggak stres tuh jaga tuh orang tua. Makanya aku sekarang merilekskan, kerja di dapur aja. Lihat tuh guys, kotor banget minyaknya sampai kayak gitu. Oh my god, tuh lihat apalagi yang di bagian atas itu banyak banget kotorannya. Ini udah hampir 1 bulan sih nggak aku bersihin. Tuh. Nah, kalau ini aku lagi bersihin tralis jendela dapur, karena kan kalau di dapur itu banyak minyaknya. Jadi aku bersihin tuh pakai semprotan yang putih kemarin itu. Itu dijamin ampuh banget tuh ngilangin minyak-minyak membandel. Pokoknya aku mending suruh bersih-bersih begini aja aku daripada suruh jagain orang tua. Nggak tahan aku jaga orang tua, takut hilaf, aku nggak bisa sabar ya kan. Nah itu aku lagi bersih. Itu sebenarnya tralisnya tuh kayak bongkar pasang gitu loh. Tralisnya tuh ada baut, apa sih baut ya, apa sih kalau yang kita pakai obeng itu bukanya, mur pebaut, nggak ngerti deh pokoknya itu. Jadi itu aku gosok-gosok sampai bersih. Jadi aku cari-cari kerjaan aja lah, walaupun sebenarnya ini rumahnya bersih ya guys, karena rumahnya kecil banget, jadi kita tuh bingung mau apa lagi yang kita bersihin. Jadi ya itu aku bongkar jendelanya itu, tralisnya maksudnya. Jadi harap maklum ya kalau misalnya aku ngedabingnya itu ada suara nenekku, karena aku nggak bisa menyuruh dia suruh diam. Nah, jadi aku ini mau sedikit cerita ya sama kalian, berbagi cerita kenapa aku sekarang nggak pernah jaga nenek lagi. Karena satu hal itu, aku lagi marah sama majikan aku. Karena aku nggak mau lagi jaga ibunya, aku mau kerja di dapur aja. Yang bikin aku marah itu sebenarnya ya karena kelakuannya majikanku sendiri ya, bukan dari si neneknya, karena aku memaklumi si neneknya itu kan sakit. Tapi maksud aku, kita itu namanya jaga orang tua harus berpikirannya itu harus rileks. Sedangkan majikan aku itu enggak. Jadi setiap apapun yang aku lakukan, aku ngejaga apapun yang aku lakukan, yang ibaratnya aku tuh udah ngasih apa ya, hasil
ibaratnya yang dia mau tapi tetap aja nggak pernah ada benernya kayak gitu. Jadi di mata dia tuh mesti ada kurangnya aja. Dan terus si nenek aku ini kan sakit demensia ini kan kalian lihat sendiri dari awal videoku sampai sekarang yang terakhir kemarin aku upload itu si nenek itu kan nggak berhenti teriak-teriak. Dan aku tuh memohon cuman sama majikan aku untuk diberi obat penenang supaya si nenek ini kan agak kurang teriak-teriaknya. Jadi aku juga nyaman, si nenek juga nggak merasa sakit karena selama beberapa hari itu dia teriak-teriak, tenggorokannya pun kayak kering, terus sekarang tuh kayak apa ya, suaranya serak-serak kayak gitulah, serak-serak becek. Nggak, jadi aku itu marah sama majikan aku. Maksudnya bukan marah, aku tuh cuma mau dia itu mengerti gitu loh, kalau jaga orang tua itu kita nggak bisa dalam posisi tegang, selalu berpikiran yang sebenarnya kita nggak tahu kenyataannya gimana. Jadi majikan aku itu suka kayak mengira-ngira, itu gimana ya, kayak si nenek ini kan memang dari wataknya sakit itu kan memang suka teriak-teriak. Jadi si majikan aku ini suka berpikirnya terlalu jauh, kayak ya memang khawatir, boleh, karena itu kan ibunya, aku juga tahu. Tapi kan maksudnya kita itu dikasih mandat buat jaga neneknya, tapi kalau kita setiap hari cara kita berpikir itu disuruh kayak majikan aku yang berpikirnya terlalu dalam, ibarat terlalu jauh lah. Si nenek ini kan suka teriak-teriak. Jadi majikan aku ini ngiranya, oh si nenek ini sakit ini, mungkin sakit ini gitu. Padahal si nenek teriak itu sebenarnya ya karena memang dia sekarang udah nggak bisa ngomong. Jadi seolah-olah kayak dia tuh mau bicara tapi itu kayak nggak kesampaian gitu loh, kayak susah mau diucapkan gitu. Jadi makanya dia tuh teriak. Tapi si majikan aku ini nganggapnya si nenek ini sakit atau apa gitu. Aku nggak bisa dalam jaga orang tua itu dibebani dengan pikiran kayak gitu. Jadi aku nggak bisa fokus kerjanya jaga jaga dia. Jadi soal aku tuh kayak malah rubes apa ya, kayak malah pusing sendiri gitu loh mikirin omongannya majikanku yang begini yang begitu gitu. Jadi aku nggak bisa rileks jaga si nenek ini. Akhirnya aku bilang lah sama majikan aku marah waktu itu, aku udah nggak mau jaga ibumu lagi kalau kamu itu bikin aku itu kayak tegang tiap hari berpikir yang belum tentu benar, terus aku itu nggak bisa rileks gitu, cara berpikir aku pun jadi aku kacau balau, semuanya tuh udah kayak berantakan semua dari cara kerjaku apapun. Jadi aku tuh hawanya emosi atau apalah, jadi malah dibuat dia itu, aku tuh jadi kayak nggak bisa fokus kerja, intinya kayak gitu karena omongannya dia yang harus begini yang harus begitu, setiap hari itu di, dirubah jadwalnya, pokoknya ada aja lah yang dirubah. Sedangkan si nenek itu kalau dirubah satu, ke semua jadwal yang lainnya pun ikut berubah gitu, karena nenek kan jam-jaman makan itu. Jadi itulah aku pusing, dari situ aku bilang sama dia, udahlah mulai sekarang aku nggak mau juga ibumu lagi, aku mending kerja di dapur kayak masak atau apa segala macam. Nah dia tuh sempet nggak ngebolehin aku sih sebenarnya, tapi aku mau gimana lagi, aku daripada aku emosi, aku takutnya aku hilaf juga. Jadi terserah dia mau nggak suka aku di dapur, aku di dapur terus atau kayak mana, aku nggak peduli. Aku mau dipecat pun aku nggak peduli, soalnya aku menjaga aku diriku juga, menjaga mentalku juga, aku menjaga nenekku juga, karena aku namanya manusia, kita nggak tahu sesabar apapun, kadang namanya setan itu ya tahu-tahu hilaf kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi itulah aku udah nggak mau lagi jaga nenekku sampai sekarang. Nah ini jadinya aku tuh bersih-bersih ya guys, sampai pokoknya bersih-bersihnya sampai bersih semua jendela-jendela ini aku bersihin pokoknya sampai bersih. Tralisnya sampai aku bersihin juga. Inilah pokoknya kalian lihat sendiri karena aku gosok-gosok tuh. Karena ini di bagian
pas masak ya, jadi kayak kena minyak gitu, banyak minyak-minyaknya yang nempel gitulah pokoknya. Jadi makanya harus digosok-gosok kayak gitu. Nah itu tralisnya tuh aku pasang di situ guys. Nah ini, jadi ini tralisnya di situ tuh kan pakai pakai baut apa mur ya, apa sih lah itu pokoknya. Nah itu pokoknya tuh jadi aku taruh di situ. Nah ini kalian lihat, sebenarnya ini nggak boleh ditiru ya, karena ini membahayakan, karena tralisnya kan pas aku lepas, jadi takutnya jatuh ke bawah gitu. Tapi yang penting hati-hati aja deh kalau kerja, fokus gitu. Yang penting harus kalian tahu kalau kerja di luar negeri itu pokoknya harus rajin, pokoknya yang berminyak-minyak itu kalau bisa jangan sampai ada minyak gitu, karena mereka tuh orang sini tuh paling gak suka sih sebenarnya, walaupun kenyataannya rumah mereka tanpa tanpa pembantu itu wah nggak bisa dikasih tahu deh pokoknya berantakannya, lebih-lebih dari tempat kita pokoknya joroknya itu. Cuman ya udahlah, kita dibayar kan, ya udah akhirnya kita bersih-bersih juga ini. Pokoknya semangat aja buat buat kalian yang bersih-bersih ini.